Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Di video kali ini, aku mau menceritakan hilangnya seorang wanita muda yang ternyata kasusnya itu mengekspos rahasia gelapnya dengan selingkuhannya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. And, one of the things that haunts me to this day is wondering what she was thinking when he wrapped that garrote around her neck, when she was out there with somebody that she trusted, somebody that she thought loved her. What was going through her mind? Erin Corwin terlahir dengan nama Erin Haviland di Oak Ridge, Tennessee pada tanggal 15 Juli 1994. Erin bertemu calon suaminya, Jonathan Corwin, ketika dia masih di sekolah dasar. Namun dia tidak diizinkan berkencan sampai dia berusia 16 tahun oleh orang tuanya. Tepat pada ulang tahunnya yang ke-16, ibunya didekati oleh Jonathan yang meminta izin orang tuanya untuk bisa berkencan dengan Erin. Orang tuanya Erin mengatakan kalau Jonathan tampak seperti pria muda yang sopan dan berperilaku baik dari keluarga terhormat, dan mereka pun menyetujuinya. Hubungan itu dengan cepat berkembang. Tepat sebelum John yang 1 tahun lebih tua dari Erin bersiap untuk lulus dari sekolah menengah, pasangan itu mulai berbicara tentang pernikahan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah di bulan November 2012. Kurang dari setahun kemudian, pada bulan September 2013, Jonathan dan Erin bergabung dengan pangkalan angkatan laut di 29 Palms di California. Di sana pasangan itu dengan cepat berteman dengan pasangan militer lainnya, termasuk dengan Christopher Brandon Lee dan istrinya Nicole. Dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menjadi teman dekat. Sementara suami mereka sedang bertugas, Erin dan Nicole akan mampir secara bergantian ke apartemen masing-masing untuk bergosip. Ketika para suami mereka ada di rumah, mereka akan berkumpul dan mengadakan barbecue atau menonton film dan acara TV di apartemen mereka. Terlepas dari hubungan pertemanan yang tampaknya indah ini, tidak butuh waktu lama untuk hal-hal menjadi sangat salah bagi semua orang yang terlibat. Seperti pasangan pengantin baru lainnya, Jonathan dan Erin sering bertengkar masalah uang. Mereka sering menuduh satu sama lain membelanjakan uangnya secara berlebihan dan berakhir dengan pertengkaran. Tetapi ketika Erin hamil untuk pertama kalinya, pertengkaran itu tampaknya berhenti sampai dia keguguran di awal kehamilannya. Dengan Jonathan yang tidak dapat menghibur istrinya yang jelas-jelas merasa hancur, keretakan mulai muncul dalam pernikahan mereka. Sesuatu yang disadari oleh Christopher. Keluarga Christopher juga sedang mengalami cobaan. Sementara Christopher yang tampaknya menjadi kandidat yang sempurna untuk Korps Marinir, kenyataannya yang terjadi jauh berbeda. Beberapa kali dia pernah ditegur oleh komandannya karena menggunakan senapan dan peluncur roket seperti mainan. Akibatnya seiring waktu, dia mendapatkan reputasi sebagai orang yang gegabah dan ceroboh. Berulang kali istrinya mendesak Christopher untuk menemui konselor, tetapi dia selalu menolak. Selama beberapa bulan berikutnya, Nicole bersikeras memohon kepada Christopher untuk mencari bantuan. Ketika dia semakin tertutup, Nicole menjadi marah. Erin dan Christopher juga mulai menjadi dekat dan sering menghabiskan waktu berduaan saja. Suatu hari saat keduanya sedang bermain video game bersama, mereka mulai berciuman yang akhirnya memicu hubungan seksual di antara mereka. Tak lama pasangan itu mulai berselingkuh dan Erin kemudian hamil lagi. Tetapi kali ini bayi itu milik Christopher, bukanlah suaminya. Ketika perselingkuhan rahasia itu berlangsung, pasangan itu mulai berbicara tentang meninggalkan pasangan masing-masing untuk bisa bersama, sampai suatu hari ketika Nicole menemukan perselingkuhan suaminya dan mengkonfrontasi keduanya. Pada tanggal 28 Juni 2014, Erin dengan penuh semangat menuju ke Taman Nasional Joshua Tree, di mana dia berencana untuk bertemu dengan Christopher.
Erin memberitahu suaminya bahwa dia berencana mengunjungi taman itu untuk mencari tempat-tempat yang harus dikunjungi bersama ibunya di waktu yang akan datang. Sedangkan Christopher juga telah merencanakan perjalanan ke taman di hari itu, memberitahu istrinya bahwa dia akan pergi berburu. Tetapi apa yang terjadi di hari itu sama sekali tidak romantis dan akan mengakhiri hidup singkatnya Erin. Erin tidak pernah kembali ke rumahnya. Meskipun penyelidik awalnya mencurigai suaminya Erin sebagai tersangka, mereka segera mengalihkan fokus mereka ke Christopher setelah menangkapnya dalam kebohongan tentang perselingkuhannya. Riwayat pencariannya yang tidak biasa, termasuk pencarian Google tentang cara membuang mayat, akan semakin melibatkan dia dalam kejahatan tersebut. Tak lama kemudian, Christopher juga membawa istri dan putrinya pindah ke Alaska. Awalnya ibu Erin masih yakin kalau putrinya mungkin saja tersesat di luasnya taman nasional itu. Tetapi dengan cepat menghilangkan gagasan itu ketika mobil Erin yang ditinggalkan ditemukan di luar taman seminggu kemudian. Beberapa pertambangan di dekat Taman Joshua juga dilakukan pencarian dengan membawa anjing pelacak yang bisa mencium bau sisa tubuh manusia. Mereka juga membawa alat khusus untuk bisa menyisir tambang yang berukuran besar. Sebenarnya polisi sudah mencurigai Christopher karena mereka menemukan adanya jejak ban mobil Christopher di sekitar mobilnya Erin. Dan juga ditemukan adanya pesan teks Erin kepada temannya yang mengatakan kalau dia akan pergi ke Taman Joshua bersama dengan Christopher. Dan dia berpikir kalau dia akan dilamar olehnya. Tetapi tanpa tubuhnya Erin diketemukan, mereka tidak bisa menahan dan mendakwa Christopher. Baru 2 bulan kemudian pada tanggal 16 Agustus 2014, tubuhnya Erin diketemukan di dasar lubang tambang sedalam 42 meter, tepat saat tim pencari sedang bersiap untuk menghentikan upaya pencarian selama 8 minggu. Di lokasi itu juga ditemukan adanya selongsong peluru, rangka besi, dan tangki propana, yang kemudian polisi menemukan barang yang sama di bagian belakang mobilnya Christopher. Erin dinyatakan meninggal dunia karena dicekik sampai mati dengan garut buatan tangan yang ditemukan di samping tubuhnya. Tubuhnya sangat membusuk sehingga pemeriksa medis tidak dapat memastikan kehamilannya. Tak lama setelah tubuhnya ditemukan, Christopher Brandon Lee ditangkap di Alaska pada bulan Agustus 2014. Christopher didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Seandainya polisi dapat mengkonfirmasi kehamilannya Erin, Christopher juga akan menghadapi tuduhan pembunuhan tingkat kedua. Meskipun awalnya dia mengaku tidak bersalah atas kejahatan tersebut, dia akhirnya mengaku membunuh Erin pada bulan Agustus 2016. Tetapi bersikeras kalau itu dilakukannya karena Erin menganiaya putrinya. Namun klaim itu tidak pernah bisa dibuktikan. Dia juga berkata dia melakukan pembunuhan karena dia dikendalikan oleh kemarahan dan kebencian yang tidak ingin dialaminya lagi. Saat reka ulang, Christopher mengatakan kalau dia mendekati Erin dari arah belakang dan mencekiknya setidaknya selama 5 menit dengan garut yang dibuat dari 2 potong besi dan seutas tali. Dia menghabiskan 30 detik untuk memastikan Erin meninggal. Kemudian menyeret tubuh itu ke tambang sebelum akhirnya mendorongnya jatuh dengan kepala lebih dahulu. Saat persidangan berlangsung, jaksa mengklaim bahwa itu adalah pembunuhan berdarah dingin dan telah direncanakan. Pada tanggal 29 November 2016, Christopher Brandon Lee dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dalam kematian Erin Corwin. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Christopher kemudian mengajukan banding atas kasusnya pada tahun 2018, tetapi Mahkamah Agung California langsung menolaknya, mengutip klaim palsunya tentang pelecehan seksual sebagai alasan mereka. Dia akhirnya tetap berada di balik jeruji besi sampai hari ini. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!